Halo Bapak Ibu semua dan juga anak-anak. Berjumpa lagi di hari kedua virtual Kalam Kudus Fair 2021. Inspiring Excellence. Kalau di hari pertama kita sudah menyaksikan hal terbaik dalam sekolah, maka di hari ini kita akan menyaksikan tentang keluarga. Wah, apa hubungannya pendidikan dan keluarga ya, Miss? Tentu sangat berhubungan erat dan penting dalam pendidikan putra-putri kita, Miss. Karena itu, hari ini kita akan menyaksikan tampilan-tampilan dari semua jenjang tentang keluarga kiranya menjadi berkat. Selain itu, kita juga akan menyaksikan rebranding yang dilakukan di jenjang supaya kita semua semakin mengenal lebih dekat SKKK Surakarta yang dalam anugerah Tuhan terus berjuang memberikan yang terbaik. Baik, kita akan mulai dalam doa. Let's pray. Dear Lord, we are so grateful for your guidance in our life. Indeed, for your guidance during this Kaka Fair. Right now, we're going to start today's event. We pray for all things we have prepared, for all personnel, devices, participants, and shows. We do hope everything's going to run smoothly. Everything's going to be blessings for many. To you be the glory. We deliver all today's agenda from the beginning to the end into your hands. In the name of Jesus, we pray. Amen. Jumpa dengan saya, Miss Christina. Saat ini saya sedang berada di depan sekolah di mana saya bekerja setiap harinya, yaitu KB dan TK Kristen Kalam Kudus Surakarta. Yuk ikut saya ke dalam. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang Gerakan Nasional Sekolah Kristen Kalam Kudus seluruh Indonesia, yaitu School Rebranding. Nah, kalau di KB sendiri, apa yang baru ya? Nah, kita sambil jalan-jalan yuk. Nah, di KB Kristen Kalam Kudus Surakarta juga melaksanakan School Rebranding. Nah, apa saja yang baru di sini? Ada penggunaan logo yang baru. Selain itu, ada juga program-program unggulan. Apa saja program unggulannya? Yuk sambil jalan, kita keliling sekolah ya. Nah, di KBTK Kristen Kalam Kudus Surakarta, kami menggunakan kurikulum yang sama, yaitu IB Learning Curriculum. Apa itu IB Learning Curriculum? IB Learning Curriculum adalah perpaduan iLearning dan juga STEAM dan LUSPARK. Nah, kita akan membahas hal ini bersama-sama dengan Miss Yuni, Kepala TK. Yuk, ikut saya. Selain STEAM dan LUSPARK, IB Learning Curriculum sendiri sudah dikenal sebagai kurikulum yang dipakai di KBTK Kristen Kalam Kudus di seluruh Indonesia. Kami menggunakan integrasi dari berbagai metode pembelajaran seperti Montessori, Integration Movement, kemudian ada Multiple Intelligences, ada Neuro-Based Learning, dan Christ-like Characters. Nah, semua ini diajarkan kepada anak-anak supaya mereka memiliki kemampuan yang holistik, tentu berdasar Christian worldview. Nah, itu ada Miss Yuni. Halo Miss Yuni. Nah, Miss Yuni, kita sedang membahas tentang School Rebranding KBTK Kristen Kalam Kudus Surakarta dan juga program-program unggulan yang ada di sini. Nah, tadi sudah membahas mengenai IB Learning. Di sini KBTK Kristen Kalam Kudus Surakarta sama-sama menggunakan IB Learning ya, Miss Yuni? Betul, Miss Chris. Dengan IB Learning dan STEAM, anak-anak akan belajar melalui kegiatan yang menyenangkan.
Dan tentu saja ini akan mengembangkan kemampuan berpikir anak. Mereka akan berpikir secara kritis. Mereka juga akan menjadi anak yang mandiri dan berani dan melakukan eksplorasi. Nah, selain daripada tadi, kita juga masih terus mengembangkan dan meneruskan kegiatan unggulan kita, yaitu Vacation Bible School dan Bible Based Integration. Itu Miss Kris. Oh ya, ada satu lagi Miss Kris. Apa Miss? Yaitu literasi. Wah. Ya, itu anak-anak dengan literasi ini diajak untuk mengenal tentang membaca. Wah, Anak-anak usia dini membaca Miss. Iya, sejak dini. Iya, tapi bukan membaca seperti itu Miss Kris, bukan. Jadi anak-anak itu melalui pembelajaran bermain, anak-anak bisa belajar mengenal keaksaraan sejak awal. Juga melalui buku cerita dan juga melalui pembelajaran mendengarkan cerita dan storytelling, Miss Kris. Luar biasa ya Miss, ini Iya, yang Miss kita Kris. ajarkan kepada anak-anak di KPTK Kristen Kalam Kudus Surakarta ini. Nah, tadi tentang school rebranding dan juga program-program unggulan tadi sudah dijelaskan. Berarti harapannya apa ya Miss ketika anak-anak bersekolah di tempat ini? Ya, kita memiliki harapan yang besar melalui setiap keunggulan-keunggulan sekolah ini. Kita berharap bahwa nantinya anak-anak yang merupakan generasi emas, mereka generasi alfa sekolah kita, itu bukan hanya berilmu, berpengetahuan, tetapi mereka memiliki karakter, takut akan Tuhan, mereka berpribadi yang tangguh, ya, sehat, bahagia, dan tentu saja mereka bisa berkontribusi aktif dalam membangun bangsa. Wah, hebat sekali. Nah, sekarang Miss Juni mau ajak kita kemana? Aku mau ajak Miss Kris ke lantai 2. Ada Wah. sesuatu yang aku pengen tunjukkan kepada Miss Kris. Boleh. Yuk Miss Juni, Ya, mari Miss Kris. Tadi membahas school rebranding di KPTK Kristen Kalam Kudus Surakarta dan juga program-program unggulan. Fasilitas apa saja Miss yang disiapkan di sini khususnya di masa pandemi ini? Iya, Miss Kris, karena saat ini kita masih menjalankan pembelajaran secara online, sekolah memfasilitasi dengan sarana prasarana multimedia, ya, lengkap dengan multimedia perekaman seperti kamera dan juga green screen. Wah, boleh lihat nih. Mari silakan, mari kita masuk, kita melihat. Disinilah kami membuat video-video pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru kelas masing-masing. Demikianlah informasi tentang school rebranding di KPTK Kristen Kalam Kudus Surakarta beserta program unggulan yang ada. Mari bergabung bersama kami, KPTK Kristen Kalam Kudus Surakarta. Inspiring Excellence.
我爱爸爸，我爱妈妈，爸爸妈妈也爱我。我爱爸爸，我爱妈妈，爸爸妈妈也爱我。I love my family. I love my family. We like to help each other. My father likes to clean the car. My sister never forget watering the plant. My brother takes care of our pets. My mother cooking and prepare our 3 times meal every day. I also do my part, always tidy up my bed after sleep. We always spend our time together during the night and never forget to say thank you to God because of His blessing every day. Remember, honor your father and mother that your days may belong in the land that the Lord your God is giving you. Exodus chapter 20 verse 12. Goodbye and God bless you. Menurut saya, suka dukanya sekolah online itu, anak saya yang cenderung aktif susah banget disuruh untuk duduk fokus belajar lewat daring. Tetapi menurut saya anak itu dimulai dengan kebiasaan. Saya percaya lama-lama anaknya jadi terbiasa untuk belajar online. Dan yang saya syukuri di sekolah online ini adalah walau dunia mengalami pandemi, tetapi anak-anak masih boleh menerima pendidikan, boleh mengenal teman-temannya, boleh mengenal guru-gurunya. Dan satu hal yang saya syukuri juga saya sebagai orang tua juga jadinya lebih mengenal perkembangan anak saya secara detail. Apabila ada yang perlu dilatih lagi, jadi saya berusaha melatihnya lagi sampai bisa. Di masa pandemi ini selain kata syukur nggak ada yang lain. Saya juga mau berterima kasih untuk sekolah, untuk para guru-guru juga. Mereka juga pasti udah berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita semua. GB Wall, sehat selalu. Kami orang tua dari Jason Ang K-4 yang kami rasakan selama mengajari anak belajar dari rumah secara daring atau online ya cukup menyita waktu dan tenaga ekstra. Tapi untuk menjaga anak-anak supaya tetap semangat, saya rasa orang tua pun harus tetap bersemangat. Ya, saya rasa tidak terlalu sulit ya mendampingi mereka karena Mister dan Miss sudah buat mereka berkesan. Jadi kami orang tua hanya mendampingi saja. Enjoy. Untuk menikmati sekolah daring atau online. Meskipun mereka tetap merindukan teman-teman mereka, merindukan bermain bersama. Tetap semangat. Ya, Pak. Terima kasih. Memberikan motivasi kepada anak untuk tetap semangat, belajar online di masa pandemi tidaklah mudah. Namun saya selalu mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur bahwa mereka masih diberi kesempatan untuk dapat belajar lewat online dan diberikan kesehatan sampai sejauh ini. Apalagi dengan kemudahan yang mereka dapatkan dengan fasilitas belajar online di sekolah mereka SD Kristen Kalam Kudus. Sistem belajarnya sangat mudah digunakan dan diakses oleh anak sehingga sangat membantu proses pembelajaran mereka selama ini. Harapan saya ke depannya, mereka tetap semangat dan fokus dalam mengikuti pelajaran, walaupun harus bertemu dengan guru dan teman mereka secara daring. Dan tentu saja, semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga mereka dapat bersekolah kembali secara tatap muka. Shalom, saya orang tua dari Kathleen Divya Santal Elvareta kelas 8B. Kami melihat keseriusan Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta dalam mengelola kegiatan belajar mengajar secara online.
Meskipun sudah ada rasa bosan dalam diri anak-anak, tetapi mereka tetap disiplin dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Materi yang diberikan guru membantu pemahaman mata pelajaran yang diajarkan. Tugas-tugas membuat anak belajar mengatur waktu dengan baik. Sedangkan penanaman nilai-nilai Kristiani terlihat saat anak mengerjakan tes. Mereka berani jujur, tidak mencontek. Kami selaku orang tua murid mengucapkan terima kasih atas segala upaya yang sudah dilakukan Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta untuk menyelenggarakan sekolah secara online. Semoga pandemi ini segera usai dan besar harapan kami anak-anak dapat kembali bersekolah seperti sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, saya Ibu Priscilla, orang tua dari murid bernama Angelika Desmonda Nugraheni dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan memberikan sedikit testimoni selama pembelajaran online di rumah. Kami yang sebagai orang tua, sebagai pendamping akan memberikan sedikit testimoninya. Menurut saya, selama ini materi pembelajaran sudah cukup untuk diterima anak-anak dan juga anak-anak cukup dapat mengerjakan soal-soal yang diberikannya. Hanya saja mungkin masih perlu ditingkatkan efisien dan efektivitasnya sehingga semuanya akan menjadi lebih baik. Kita berdoa bersama semoga Indonesia kembali pulih sehingga semuanya akan menjadi lebih maju dan semuanya akan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Acap kali kau dan aku jumawa dengan apa yang melekat di hidup kita. Ini karena kerjaku, itu karena ideku. Ini itu semua tak mungkin terwujud tanpa ini dan itu acak muncul di benakku, bahkan terbersit di lubuk hatiku. Walau tanpa ucap dan kata, juga tanpa goresan pena, rasa ini itu ada menggoda kita. Kenapa kau dan aku lupakan Dia yang senantiasa sertai dan berkati kita. Kau anggap apa aku di hati dan hidupmu? Lirih sapa di sela tetes air matanya. Anak-anak yang kupercayakan padamu, begitu mudahnya kau anggap kerjamu. Istana indah, gedung megah, terbentang mewah untuk anak-anakku. Begitu mudahnya kau sangka jerih lelahmu. Kehidupan berlimpah
bersinar. Dalam keluarga kecilmu dan keluarga besar, Kalam Kudus berbinar. Hello, my name is Steffi and I'm an IP primary student. I will tell you a story in a shadow puppet show. The story is about the three little pigs. Once upon a time there lived three little pigs who were about to adventure to the wide, wide world. Look out for the big bad wolf! Yes, Mother! The first little pig found some straw. Oh, good, straw! I can build a house of straw and I can build it fast. He then built his house of straw and went inside it for lunch. The second little pig found some sticks. Oh, good, sticks! I can build a house of sticks. It's stronger than straw and I can build it fast. He then made his house of sticks and went inside it for lunch. The third little pig found some bricks. Oh, good! I can build a house of bricks. It'll be strong and safe. He then built his house of bricks and went inside it for lunch.
The big bad wolf was hungry. Little pig, let me come in. No, not by the hair of my chinny chin chin. Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. The wolf huffed and puffed and he blew the house down. The little pig ran inside its brother's house. The wolf ran after it. Little pigs, let me come in. No, not by the hair of my chinny chin chin. Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. The wolf huffed and puffed and he blew the house down. The little pigs then ran inside its brother's house. The wolf ran after it. Little pigs, let me come in. No, not by the hair of our chinny chin chin. Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. The wolf huffed and puffed, but he couldn't blow the house down. Little pigs, let me come in. I'm so hungry. Sure, come down the chimney. The wolf then climbed down the chimney. But little did he know, underneath the chimney was a hot pot of stew. Ah, hot, ah! Then he ran away. Yay! Now the big bad wolf will never bother us again! And the 3 little pigs lived happily ever after. The end. The moral value that we get from this story is hard work and dedication will bring success. Keep doing the hard work in everything we do. May God bless us. Goodbye. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
berkati. Shalom setiap kita yang sedang menyaksikan virtual KK Fair 2021. Bapak Ibu saudara sekalian, pandemi COVID-19 sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun ini. Ada begitu banyak hal yang berubah di dalam kehidupan kita, termasuk bagaimana itu menjadi sebuah perubahan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu kita akan membahas bersama-sama tentang bagaimana pandemi ini juga membawa sebuah perubahan di dalam perjalanan kehidupan kerohanian di tengah-tengah keluarga. Karena itu telah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Wawan dan juga Ibu Ellen, sepasang suami istri sekaligus orang tua murid dari Timothy Wallen kelas K15 dan juga Magdalene Wallen kelas 6A. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya, sehat? Sehat, puji Tuhan semua sehat. Puji Tuhan, dan itu menjadi harapan kita juga untuk setiap yang menyaksikan, semua dalam kondisi baik dan sehat. Baik, kita langsung kepada topik yang mau kita bahas di hari ini tentang iman keluarga di tengah pandemi. Tentu pandemi ini membawa perubahan yang besar, termasuk dalam cara beribadah di dalam keluarga sendiri. Bagaimana ini menjadi sebuah pergumulankah bagi keluarga Bapak Wawan dan Ibu Ellen? Ya. Bagi keluarga kami ya, melihat situasi saat ini di mana biasa anak-anak beribadah di gereja dan saat ini anak-anak harus di rumah gitu ya, beribadah secara online. Kami melihat justru ini sebagai sebuah tantangan sekaligus juga kesempatan. Mengapa kami katakan seperti itu? Karena firman Tuhan mengingatkan kita ya di dalam Ulangan pasal yang ke-6 bahwa mendidik anak-anak itu adalah merupakan satu tugas tanggung jawab dari orang tua yang mau tidak mau harus dijalankan dalam kehidupan ini. Dan ini bagi kami merupakan sebuah kesempatan ya, ketika anak-anak hari ini beribadah di rumah bersama-sama, kami melihat bahwa ini adalah satu kesempatan kami bisa mendampingi mereka. Selama ini kami mungkin tidak melihat secara langsung ya, hanya mendapatkan laporan dari para lose di gereja, tapi hari ini kami bisa melihatnya langsung dan kami juga justru punya kesempatan untuk mendampingi mereka. Ada hal-hal yang mungkin perlu kami luruskan, kami tekankan kepada mereka, dan inilah saatnya bagi kami untuk lebih intensif untuk membawa mereka semakin benar di dalam beribadah kepada Tuhan. Begitu. Baik. Jadi highlight-nya adalah pada ada tantangan tetapi juga ada kesempatan. Dan pandemi ini juga membuat anak-anak tentu bergumul ya dengan perubahan cara ibadah mereka kepada Tuhan. Seberapa pergumulan ini berdampak pada kehidupan mereka dan bagaimana cara papa mama untuk mendampingi anak-anak dalam kerohanian mereka? Iya, ya kalau tantangan ya pastilah ya, maksudnya nggak cuma anak kecil lah, kita sendiri pun orang dewasa juga menghadapi tantangan kan dalam perubahan tata ibadah ini. Tapi untuk anak-anak kayak anak kami yang kecil ya, karena dia usianya baru 4 tahun ya, tantangan dia yang terbesar adalah masalah fokus. Gimana anak sebesar itu harus duduk diam gitu ya, di depan gadget gitu kan, depan TV gitu ya. Berbeda mungkin kalau dulu kan dia di ruangan kelas yang lebih ada lausenya, yang lebih bisa memukau gitu ya. Nah ya sekarang ya tantangannya ya masalah fokus. Kayak yang besar, dia tantangannya lebih ke arah partisipasi dia dalam bernyanyi memuji Tuhan itu loh. Mungkin dia merasa karena dia sendirian, jadi untuk bernyanyi juga kami ingatkan gitu. Ini ibadah, ayo nyanyi gitu ya. Jadi memang kita put effort cukup banyak di awal-awal masa pandemi untuk bagaimana ngajarin mereka sebenarnya ibadah online ini adalah sesuatu yang sebenarnya sama dengan waktu kita masih offline dulu. Cuman kan karena keadaan, jadi kita harus ya kasih mereka pengertian gitu ya, tahu bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara duduk yang sopan gitu ya, sama mengikuti ibadah ya tantangannya seperti itu gitu. Ya di awal-awal kita dampingi mereka, tapi sekarang sih sudah sekitar 1,5 tahun pandemi ini ya bersyukur kita sekarang kalau ibadah ya kita berdua, yang besarnya ikut Komisi Tunas Remaja yang online itu sendiri, yang kecilnya itu juga sendiri dia sekolah minggu.
ya pasti kadang masih lari-lari nyamperin gitu ya. Tapi ya kita bisa ingetin gitu, ayo duduk dulu, ibadah dulu sampai selesai, baru habis itu kerjakan yang lain gitu. Ya kayak gitulah kira-kira tantangannya. Jadi ada sebuah usaha yang dilakukan oleh papa mama dan mereka sekarang sudah istilahnya menuai begitu ya Bu, apa yang sudah dilakukan di awal sehingga anak-anak sudah terpola. Nah, pertanyaan berikutnya dan terakhir buat Bapak Ibu, seberapa penting sih menjaga kerohanian, terutama kerohanian keluarga di tengah-tengah masa pandemi ini? Seperti paru-paru yang sangat membutuhkan oksigen ya. Bagi kami, terutama sekeluarga, kami melihat bahwa menjaga satu kerohanian itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting sekali di dalam kehidupan keluarga kami. Karena kami melihat begini, bahwa ketika kami intim dengan Tuhan, kami bisa terus berupaya menjaga hubungan relasi kami dengan Tuhan dengan baik, bahwa kami punya satu dasar gitu ya, di dalam kami melihat situasi yang tengah terjadi ini. Kami punya sudut pandang yang benar seperti Tuhan melihat begitu ya. Kita percaya bahwa hari ini situasi begitu berat, sulit, tidak mengenakan begitu ya. Boleh dibilang banyak orang berkata bahwa ini adalah masa yang sangat menderita sekali. Tetapi kami bersyukur gitu ya, karena iman kepada Tuhan dan juga banyak pencerahan dari firman Tuhan, kami boleh belajar melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini, Tuhan masih mengontrolnya dan Tuhan menyediakan satu rancangan yang terbaik di balik ini semua. Dan ini yang selalu menguatkan kami dan mengapa kami harus terus menjaga relasi itu dengan Tuhan begitu ya, menjaga kerohanian kami. Karena kami mengalami gitu ya, bagaimana beratnya situasi ini, tetapi kami bisa melewatinya dengan penuh sukacita. Karena itulah kami terus berupaya menjaga kerohanian ini. Dan mungkin ada sedikit contoh yang ingin kami bagikan begitu ya, bagaimana kami menjaga kerohanian kami. Tentu kami secara pribadi-pribadi kami punya waktu-waktu tersendiri dekat dengan Tuhan, dan secara keluarga kami terus saling mengingatkan. Anak-anak pun dari kecil kami latih terus untuk terus dekat dengan Tuhan, membaca firman setiap hari dan juga bersyukur ya. Mungkin maminya bisa menambahkan bagaimana dari sekolah itu ada kegiatan-kegiatan rohani yang begitu menunjang ya. Kami senang lihat kalau anak-anak kita yang terutama besar ya, kelas yang besar itu kan di SD kan ada Bidson pagi bersama wali kelas gitu. Bagaimana kalau pagi-pagi, oh ya sekolah jam berapa, jam 8, setengah 8 masuk dulu ke kelas Google Meet gitu ya. Dan wali kelasnya itu membimbing anak-anaknya memulai hari-harinya itu dengan firman Tuhan gitu. Saya pikir itu sangat baik sekali gitu. Jadi buat kami pribadi, kami melihat bahwa anak-anak pun juga perlu untuk memahami bagaimana mereka tuh harus baca Alkitab setiap hari gitu. Bahkan dari yang kecil pun kami terus selalu ajak dia, ayo baca Alkitab, mau baca buku atau mau lihat video yang ada di YouTube tentang kisah Alkitab gitu ya. Apapun itu jenisnya gitu ya, tapi mereka tahu bahwa ada hari-hari yang mereka harus terus membaca firman gitu loh. Dan kita pikir ya itu sangat penting gitu, bagaimana sebuah keluarga itu menjaga imannya sehingga di tengah dalam kondisi apapun gitu ya, kita tahu Tuhan tuh memegang setiap langkah kehidupan keluarga. Ya, kesaksian yang indah sekali yang menjadi sebuah insight tentunya buat setiap keluarga, papa mama yang membimbing anak-anaknya di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini. Dan kiranya apa yang sudah disampaikan itu menjadi suatu inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah keluarga untuk terus menjaga kesehatan rohani, bukan hanya kesehatan fisik, sehingga di tengah-tengah pandemi kesulitan yang terjadi, Tuhan saja yang terus menguatkan dan memimpin. Dan juga tadi ada catatan yang sangat baik bahwa orang tua dengan sekolah itu berpartner untuk menolong setiap anak-anak memiliki pertumbuhan kerohanian seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak Wawan, Ibu Ellen untuk sharingnya, kesaksiannya untuk kita sekalian, kiranya menjadi berkat. Terima kasih untuk kehadirannya, Tuhan berkati. Tuhan berkati.
Keluarga. Keluarga memiliki banyak arti, banyak pendapat, berjuta makna yang dapat menggambarkan keluarga. Bagi sebagian orang, keluarga adalah segalanya dan memiliki prioritas yang sangat-sangat penting. Keluarga dapat disebutkan dengan satu kata atau bahkan lebih yang memiliki banyak arti dari sudut pandang orang yang berbeda-beda untuk menggambarkan arti keluarga mereka. Lalu, apa arti keluarga untukmu? Kebersamaan, kebahagiaan, segalanya. Kasih sayang, hidupku, fondasi, hubungan, kasih, anugerah. Banyak kata yang bisa menggambarkan keluarga seperti fondasi, segalanya, kasih sayang, kebahagiaan, hubungan, anugerah, kebersamaan, kasih, dan bahkan ada yang mengatakan hidupku. Mungkin terlalu sulit untuk kita menggambarkan keluarga hanya dalam satu kata, karena arti keluarga sangatlah banyak bahkan segalanya. Dalam keluarga kita bisa saling menumbuhkan kasih baik kepada keluarga maupun kepada Tuhan. Keluarga adalah suatu anugerah yang dititipkan Tuhan untuk menjadi pendorong kita dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Jagalah selalu keluargamu, salinglah mendukung dalam kasih, dan teruslah menjaga fondasi keluargamu untuk kemuliaan nama Tuhan. I love my family. Kalam Kudus Virtual Fair 2021 terselenggara berkat dukungan PT Adicipta Cahaya Gemilang, PT Sadar Jaya Mandiri, Toko Buku Media Ilmu, Periplus Education, Toko Lancar Tekstil, PT Nafa Samgata, Kalista Putra Garmindo, Shuto Bistro, Berkat Abadi Jaya, Geva Fotografi, Bank BNI KCU Slamet Riyadi Solo, CV Arjuna Media. Let's pray. Our gracious Father, we humbly come before you with grateful hearts. We are so grateful for the wonderful health you give us during this pandemic. We feel so blessed that we are still given the chance to have Kaka Fair this year. Thank you for the wonderful time that we have been through today. We are so grateful that all the events could run smoothly. We could feel your love and guidance for us. Everything that we had today has been precious blessings for all of us. We pray that you will still be guiding us until the end of the Kaka Fair. To you be the glory. In the name of Jesus we pray. Amen.